Sejak diberlakukan pada akhir Agustus tahun 2020, Kementerian Perdagangan mendata telah terjadi 1.500 pelanggaran secara nasional selama penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean atau post border. Di sela memimpin rapat evaluasi penerapan peraturan tersebut di Medan, Sumatera Utara pada Senin siang 6 Desember, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Ferry Anggriono, menjelaskan pelanggaran terjadi sejak awal penerapan peraturan pada akhir Agustus 2020 hingga Desember 2021. Pelanggaran yang terjadi meliputi dokumen perizinan dan barang yang tidak memenuhi peraturan terkait label standar nasional Indonesia. Di Pulau Sumatera, pelanggaran merata di setiap provinsi dengan permasalahan yang hampir sama. Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi kepada pelaku impor terkait perizinan dan memenuhi standar kualitasnya. Jika masih ada yang tidak mengikuti peraturan tata niaga impor ini, maka pihaknya akan bertindak tegas dengan mencabut izin impor. Hal ini dilakukan guna melindungi produk dalam negeri yang sudah berjuang untuk memenuhi standar kualitas, sehingga persaingannya bisa lebih sehat. Beberapa pelanggaran kita temukan, ya, baik dari sisi kegiatan perizinannya, kemudian berdasarkan masalah barang-barangnya tidak memenuhi peraturan, ya, salah satunya kegiatan masalah label SNI, gitu ya. Tapi ini kita sudah buatkan dalam suatu berita acara, dan tentunya ke depan ini menjadi bahan evaluasi kami di dalam rangka penegakan hukum kegiatan. Produknya kebanyakan apa? Elektronik, produk makanan, atau tekstil? Ya, macam-macam. Ya, produk makanan juga ada, tapi terkait makanan minuman itu setelah kita temukan kita limpahkan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Aspan Sofyan, mengatakan selama ini pelanggaran sering terjadi pada produk makanan, elektronik, kosmetik, dan pakaian. Yang paling banyak hampir merata ini, hampir merata, ada barang industri, ada pakaian jadi juga, ada kemudian bahan makanan, dan khususnya di menyambut Natal dan Tahun Baru ini kami menghimbau kepada konsumen agar cerdas memilih produk-produk yang akan digunakan. Mekanisme kawasan pabean bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor, serta menciptakan kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha. Namun sebagai konsekuensinya, Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan.